Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dalam pembahasan atau dalam pembahasan remedial teaching ya. Ini istilahnya remedial teaching nih. Untuk penilaian harian statistik. Ya. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Di sini ada histogram ya, dan ditanya modusnya. Modus adalah nilai yang sering muncul ya. Untuk data tunggal kita bisa langsung melihatnya dari nilai yang sering muncul. Tapi untuk data berkelompok kita tidak bisa langsung menentukan modus. Tapi kita tahu kelas modusnya di mana gitu ya. Nah, kita bisa melihatnya dari sini, frekuensi yang paling besar. Kalau kita lihat di sini untuk histogram frekuensi yang paling besar ditunjukkan oleh ini batang yang paling tinggi ya. Nah, ini. Berarti kelas ini adalah kelas modus. Nah, ini adalah kelas modus nih. Oke. Ini kelas modus. Oke. Nah, sedangkan modus sendiri untuk data berkelompok, dia dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus MO sama dengan TB plus P. P itu panjang kelas, kemudian D1 per D1 plus D2. Siapa D1? D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Ya. D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi D1 ini frekuensi ini dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, D2 frekuensi ini dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui nih D1-nya nanti berapa ini? 12 dikurangi dengan 10. Sedangkan D2-nya nanti 12 dikurangi dengan yang setelahnya ini. 6. Berarti 12 kurangi 6. Ya. Panjang kelasnya sama TB-nya. Nah, ini kita bisa menentukan panjang kelas dan TB-nya itu dengan melihat ini histogram ini bisa sebenarnya kita sederhanakan ya. Ini kalau mau kita buat tabel distribusi frekuensi, kita bisa melihat dari sini nih. Ini kita bisa melihat ini aja. Tengah-tengah ini berapa sih gitu ya. Kalau di sini tengahnya 5 dan 10, kita bisa ngelis gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tengah-tengahnya itu adalah 7,5. Nah, 7,5. Berarti 7,5 ini menjadi batas atasnya kelas pertama sekaligus menjadi batas bawahnya kelas kedua. Nah, ini 10 sampai 15. 10 sampai 15 ini kalau kita hitung 10, 11, 12, 13, 14, 15. 12,5. Ini 12,5 ini merupakan tepi atasnya kelas kedua sekaligus menjadi tepi bawahnya kelas pertama. Tulis ya. Ini ada kelas, ada frekuensi nanti. Kelas ada frekuensi. Kelasnya ini dimulai dari yang tadi itu 7 ya. 7,5 berarti 7. Di sini tadi 12. Nah, ini panjang kelasnya bisa kita lihat nih. Ini panjang kelasnya 12 dikurangi 7. 5. Berarti di sini berapa nih? 7, 6, 5, 4, 3. Ini berarti 3. 3 sampai 7. Ini 8 sampai 12 itu. 13 sampai ini tambah 5 ya. 17. Kemudian 18 sampai tambah 5 lagi. 22. Kemudian 23 sampai 27. Kemudian 24 sampai 32 ya. Kemudian dan seterusnya sebenarnya ya. Kita tidak usah melanjutkan, tidak apa-apa. Nah, di mana kelas modusnya tadi? Kelas modusnya ini yang paling tinggi nih. Ini adalah 23 sampai 27. Ini tadi 12. Ini 10. Kemudian yang sini tadi 6. Nah, oke.
Mana kelas modus? Ini kelas modus. Bentar ya, Nek. Bentar. Kelas median nih. Kelas modus, maaf. Modus. Jadi ini ya. Sehingga di sini kita tahu bahwa D1-nya bisa kita cari dari sini, D1-nya. Ya, D1 sama dengan 12 dikurangi 10. D2-nya ini D2. Sama dengan 12 dikurangi 6. Nah, nilai-nilai ini bisa kita masukkan ke rumusnya modus ya. Sehingga di sini sama dengan TB-nya berapa? TB-nya nih 23 dikurangi 0,5 sehingga 22,5. 22,5 ditambah panjang kelasnya adalah 5 tadi ya. Ini panjang kelasnya 12 dikurangi 7, 5. Atau 23, dari 23 sampai 27 juga boleh ya, 5. Jangan dari sini, dari 5 sampai 10 tidak ya. Jangan. Nanti lihatnya dari distribusi frekuensi. Maka di sini 5. Kebanyakan di kalian kemarin ada yang menuliskan 6 gitu. D1-nya 2, kemudian 2 plus 6, D2-nya 6. Nah, sama dengan 22,5 ditambah 5, kemudian di sini 2/8. Ya, sama dengan 22,5 ditambah 5 kali 2 10. 10 dibagi 8 ya, atau dicoret dulu boleh, ini 1/4 nanti ya. 5 bagi 4 nanti hasilnya adalah 1,25. Nah, hasil akhir sama dengan 23,75. Nah, jadi jawaban dari soal nomor 3 atau modusnya adalah 23,75. Oke. Jadi untuk mencari modus di sini yang perlu kita perhatikan, karena ini bentuknya histogram anak-anakku, cari dulu kelasnya ya. Modus itu bisa kita lihat dari frekuensi yang paling besar. Nah, kalau dalam histogram berarti Anda lihat dari batang yang paling tinggi. Ini kelas modus, dan kalau kita list dalam tabel distribusi frekuensi hasilnya kayak gini nih. Ya. Kemudian yang perlu lagi kita perhatikan adalah D1 dan D2. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, 12 kurangi 10. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, 12 kurangi 6. Ya. Berikutnya TB-nya ya harus menyesuaikan. Karena kelas modusnya adalah ini 23 sampai 27, kelas modusnya untuk TB-nya adalah 23 dikurangi 0,5, 22,5. Panjang kelasnya ya 23 sampai 27 itu berapa? Atau bisa ini selisih dari batas atas dua kelas yang berurutan ya. 12 kurangi 7 boleh. Oke, dimasukkan, jadilah nanti modusnya ketemu 23,75. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Ini sebenarnya soal satu level ya. Jadi yang ditanya ini adalah ukuran letak ya, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nah, ini adalah teman-temannya median. Jadi sebenarnya cara mencari kuartil, desil maupun persentil di sini tidak jauh beda dengan kita mencari median. Rumusnya pun tidak jauh beda ya, hanya beda di beberapa sedikit bagian. Oke, kita mulai dari kuartil atas ya. Tentukan kuartil atas. Kuartil atas, awas ini banyak yang salah ya. Kuartil atas itu adalah sama dengan Q3, bukan Q1. Jadi kuartil itu ada 3, Q1, Q2, Q3. Kuartil bawah, tengah, atas. Jadi kalau ditanya kuartil atas berarti yang ditanya adalah Q3, bukan Q1 ya. Nah, di sini sebelum mencari Q3 atau tidak apa-apa sudah kita tulis ya. Q3 itu rumusnya TB kayak median nih. P
Nah, bedanya kalau median di sini N per 2, kalau di sini ada I-nya. I per 4 karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, kali N min FKI per FI. Nah, ini adalah rumus kuartil. Karena kuartil 3, nanti I-nya kita ganti dengan 3. Oke. Nah, untuk menentukan TB yang dipakai yang mana, kita butuh mencari letak. Jadi sebelum ke sini, cari letak dulu. Letak Q3. Nah, Q3 rumusnya berarti 3 per 4. Ya, karena Q3, kalau Q1 ya 1 per 4. Kalau Q2, 2 per 4. N plus 1. N plus 1. N-nya berapa nih? Ini kalau kita jumlah ini, 13, 23, 23, 35, ini 50 ya ini. Kalau kita jumlah ini 50 totalnya. Nah, ini totalnya 50. Berarti di sini 50 ditambah 1. Ya. Jadi rumusnya ini sudah. Ini rumusnya I per N. Kemudian per 4, sorry. Ini N plus 1. Nah, ini sama dengan 3 per 4 kali 51. Berapa 3 per 4 kali 51? Ini sama dengan 38,25. 38,25. Nah, ini terletak di kelas berapa? Kelas mana gitu. Ya. Nah, ini kita bisa mencari di ini. Kita jumlahkan aja. Ini tadi berapa ini? Ini 13, 23, 23, 35, 35 di sini 42. Nah, berarti di sini nih. Ya. Ini adalah kelas ketiga nih. Ini kelas ketiga. Ya. Kita ulang ya. Kita ulang cara mencarinya. Ini 13 ya. Ini 13. Kemudian di sini jadi 5, 13. Oke, kita tulis sebelahnya aja ya. Ini 5, 13. Terus ini berapa ini? 23. Terus 35. Terus di sini 42. Nah, ini berarti ya di daerah sini nih. Karena 35 masih di sini sampai 35. 36, 37 sampai 42 nanti di sini. Ya. Nah, ini berarti di kelas 61 sampai 65. Nah, ini penting. Karena kalau kita ngawur nanti TB-nya juga salah. TB-nya berarti berapa? Ya, 60,5 ditambah P-nya. P-nya berapa? P itu bisa dilihat dari sini tadi ya. 50 dikurangi 45, 5. Ini juga masih ada yang salah 6 gitu. I-nya karena Q3 berarti 3 per 4. Nah, ini bukan 51 tapi 50 karena N saja rumusnya. Min FKI-nya berapa? Frekuensi kumulatif kurang dari kelas modus. Nah, ini kelas modus Q3, sorry. Yang mana? Yang atas ini. Ya, jumlah frekuensi sebelum kelas Q3 ini. Jumlahnya 35 tadi ya. Maka di sini kita tuliskan 35. Kemudian FI-nya itu ini FI. Nah, 7. Oke. Kita tinggal hitung sudah. Jadi yang ini yang penting anak-anakku, kalau ini Anda salah memasukkan, ya, kalau ini salah memasukkan ini, maka di sini di perhitungan juga akan salah. Ya, 60,5 ditambah 5, 3 per 4 kali 50 dikurangi jumlah frekuensi kelas sebelum Q3, kemudian dibagi frekuensinya Q3 tadi, ini 7 ya. Oke, tinggal masukkan hasilnya 60,5 ditambah 5 kali ini berapa ini? 37,5 dikurangi 35 per 7 sama dengan ditambah 5 kali 2,5 per 7 ya, sama dengan berapa ini? 60,5 ditambah
12,5 bentar ya, dibagi 7, ini 1,786. Ini pembulatan sudah ya. 786 sama dengan 60,5 ditambah 1,786. Hasilnya 62,286. Nah, ini adalah Q3. Ya, anak-anakku, ini Q3. Ya, jadi banyak salahnya itu ini kuartil atas itu dianggap Q1. Padahal Q1 itu sama dengan kuartil bawah. Kalau kuartil atas itu adalah Q3. Ya. Jadi ingat lagi mencari letak dulu baru dapat kelasnya, TB-nya nanti kita tentukan dari kelasnya kelas berapa. Oke. Nah, untuk desil persentil ini sebenarnya sama ya. Tinggal mencari letak desil ke-6 tapi nanti 4-nya diganti berarti 6/10 begitu ya. Ini sama gitu. Persentil ke-23 berarti nanti letaknya 23/100 kali 51. Ya, rumusnya sama nih. Hampir sama. 4-nya tinggal kalau desil diganti 10, kalau persentil diganti 100. Saya tidak bahas untuk yang desil sama persentil ya, silakan nanti dicari sendiri kayak apa hasilnya.